Ya, ini ada pertanyaan ya dari Dani Poesoko. Mohon pencerahannya Bapak, seandainya ada perusahaan yang abai dalam pembayaran upah atau tidak membayarkan upah burunya, bukankah ini menjadi ambigu menurut Undang-Undang Cipta Kerja, mengingat jika bertumpu pada Undang-Undang Cipta Kerja, maka pengusaha terancam hukuman penjara, namun melalui restoratif justice, kasusnya dikembalikan lagi menjadi negosiasi. Bukankah ini sama halnya dengan Undang-Undang lama? Mohon pencerahannya. Membaca undang-undang, kita harus melihat kepada mukadimah, tujuan dibentuknya undang-undang. Jadi kalau kita lihat di dalam mukadimah daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu di sana penjelasan utamanya mengatakan bahwa dalam rangka membentuk pemerintahan Indonesia yang diarahkan untuk membawa kesejahteraan, kemudian keadilan dan kemakmuran ya, bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pemerintah itu mampu ya nantinya untuk memberikan apa? Berbagai usaha ya untuk memenuhi agar hak-hak daripada warga negara itu terhadap pekerjaan dan penghidupan yang diperoleh itu menjadi layak bagi kehidupannya dia di dalam rumah Indonesia. Melihat daripada ketentuan ini, maka jelas sekali bahwa kacamata cara kita membaca mengenai sanksi-sanksi hukum, baik itu kepada pengusaha, baik itu kepada tenaga kerja, itu semuanya harus dipakai dengan kacamata Pancasila. Keadilan Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan, musyawarah mufakat, dan kemudian terciptanya keinginan terakhir daripada Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka memang secara hukum ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pelaku usaha karena tidak melakukan pembayaran upah, kemudian setelah dilaporkan mereka melakukan pembayaran upah, maka itu dianggap telah selesai, mengembalikan. Jadi restoratif justice itu mengharapkan agar tindak sebuah pidana itu menjadi alternatif terakhir di dalam penyelesaian perkara. Diharapkan kedua belah pihak ini mampu untuk duduk bersama-sama menyelesaikan haknya masing-masing dan kewajibannya masing-masing, kemudian menyetarakan mereka untuk segera berdamai. Sehingga apa? Negara juga tidak rugi karena harus membawa orang ke dalam penjara, memberikan dia makan dan minum, padahal ini hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Karena Anda juga dapat melihat ya, kalau seorang pelaku usaha, pengusaha kemudian dimasukkan di dalam penjara, efeknya justru menjadi buruk bagi karyawan-karyawan lain atau juga orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Karena undang-undang ini berharap akan semakin banyak orang yang mau untuk membuka usaha dari modal yang mereka miliki, membuka usaha-usaha di semua sektor di seluruh Indonesia, sehingga akan banyak membuka lapangan pekerjaan. Ketika ada kesalahan-kesalahan diharapkan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Ini berdasarkan Pancasila ya, sama Undang-Undang Dasar 1945, didudukan bersama. Itulah Mas, jadi kalau membaca penjelasan daripada undang-undang ini, maka menurut saya tidak ada pelanggaran dan bukan sama dengan undang-undang yang lalu, tetapi ini lebih manusiawi dan lebih dapat membuka ruang kerja yang semakin banyak di rumah Indonesia. Itu mungkin jawaban dari saya. Kalau ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, silakan supaya kita saling berbagi di rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Berbeda, tapi tetap satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika, doa pemersatu bangsa. Bersyukurlah kita, Bhinneka Tunggal Ika, mantra kerukunan bangsa. Bersyukurlah kita.
Indonesia